Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan laporan akhir mata kuliah analisis stabilan lereng dan geomekanika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Duyanto, NPM 1270110180137 dari rekan saya. Nama saya Ahmad Khairi, NPM 2701110180076. Latar belakang dari penelitian ini yang pertama adalah lokasi penelitian, terdapat pada daerah X, Kecamatan X, Kabupaten X, Provinsi Kalimantan Tengah. Morfologi dan topografi daerah penelitian. Satuan morfologi perbukitan di wilayah Kabupaten X tersebar di Kecamatan X. Topografi seluruh bentangan wilayah Kecamatan X merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100 sampai 500 mdpl dan mempunyai tingkat kemiringan antara 8 sampai 15 derajat. Untuk geologi regional daerah penelitian, menurut Bargono U dan kawan-kawan tahun 1995, termasuk ke dalam peta geologi regional lembar Tumbang Hiram skala 1:250.000. Secara geologi, Kabupaten X bagian utara terbentuk dari batuan yang terjadi dalam cekungan-cekungan sedimen dari cekungan barito atau batuan sedimen, yaitu batuan sedimen klastik pada formasi Dahor di wilayah sebelah utara. Sedangkan jenis tanah yang ada di wilayah yang lebih tinggi di sebelah utara didominasi tanah potsol dan aluvial. Tanah aluvial merupakan endapan termuda dan dari stratigrafi batuan yang terdiri dari pasir, lempung, gambut, dan lumpur. Sedangkan potsolik merupakan jenis tanah di wilayah dataran tinggi yang masih mengalami perkembangan profil, yaitu perkembangan liat yang dari lapisan atas ke bawah cenderung meningkat. Tekstur liat sampai lempung liat berdebu, dan struktur agak gembur sampai teguh. Pada daerah-daerah pinggir sungai, umumnya didominasi oleh aluvial yang berasal dari endapan sungai. Selanjutnya, stratigrafi daerah penelitian. Menurut Supriyatna S. dan kawan-kawan tahun 1995 dan Sutrisno dan kawan-kawan tahun 1994, stratigrafi batuan berumur tersier cekungan barito bagian utara secara berurutan dari tua ke muda adalah sebagai berikut. Batuan berumur pretersier yang terdiri dari batuan beku, batuan metamorf, dan batuan metasedimen secara tidak selaras ditutupi oleh endapan sedimen dari formasi kelompok selangkai pada kapur akhir. Kelompok selangkai ini umumnya bersifat karbonan dan gampingan dan diendapkan di daerah laut dangkal sampai terbuka menurut Peter dan kawan-kawan tahun 1993. Formasi kelompok selangkai terdiri dari serpih, batu lumpur, batu pasir konglomerat, dan batu gamping berfosil, umumnya karbonan dan gampingan, berlapis baik sampai sedang, secara tidak selaras ditutupi oleh formasi tanjung. Umur satuan ini adalah kapur dan diendapkan di daerah laut dangkal, sampai terbuka menurut Peter dan kawan-kawan tahun 1993. Formasi Tanjung terdiri dari beberapa fasies diantaranya. Yang pertama, fasies konglomerat. Terdiri dari konglomerat alas, dengan komponen sebagian besar terdiri komponen seperti batuan malihan, batuan buku, batuan klastika, batu gamping, dan kuarsa asap. Komponennya berukuran dari 1 cm sampai 8 cm, berbentuk bulat sampai membulat tanggung, terpilah buruk, bermassa dasar batu pasir kuarsa berbutir kasar. Fasies ini merupakan bagian paling bawah dari formasi tanjung yang diendapkan tidak selaras, di atas batuan alas pratersier. Tebalnya berkisar antara 8 meter dan 15 meter. Yang kedua, fasies batu pasir bawah. Terdiri dari batu pasir berbutir sedang sampai kasar, setempat konglomeratan. Batu pasir ini disusun terutama oleh butiran kuarsa dengan sedikit kepingan batuan vulkanik, rijang, dan feldspar. Tebal fasies ini terukur di tepi barat Pegunungan Meratus antara 46 meter dan 48 meter. Sedangkan di bagian tengah dan tepi timurnya antara 30 meter dan 35 meter. Yang ketiga, fasies batu lempung bawah. Terdiri dari batu lempung berwarna kelabu dengan sisipan batu bara dan batu pasir. Ketebalan fasies ini berkisar dari 28 meter sampai 68 meter. Struktur sedimen di dalam batu lempung yang terlihat berupa lapisan kejal, laminasi sejajar, setempat berlaminasi silang siur dengan ketebalan berkisar antara 35 cm sampai 5 cm. Yang keempat, fasies batu pasir atas. Terdiri dari batu pasir berbutir halus sampai sedang, berlapis baik, dengan ketebalan perlapisan antara 3 cm dan 25 cm.
Tebal fasies ini berkisar dari 12 meter sampai 26 meter. Selanjutnya, tektonik dan struktur geologi. Berdasarkan konsep tektonik lempeng, hampir semua kepulauan di Indonesia terletak pada zona subduksi, yaitu tumbukan antara paparan Sunda dengan lempeng benua. Dalam konteks ini, Pulau Kalimantan sendiri itu merupakan daerah tektonik yang stabil, di mana merupakan bagian dari lempeng mikro Sunda yang mempunyai karakteristik dan tatanan struktur yang cukup berbeda dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Lempeng mikro Sunda merupakan pecahan atau fragmental lempeng Eurasia yang terpisah di ke bagian tenggara akibat tumbukan dengan kerak benua Asia. Faktor eksternal yang ikut berperan dalam perkembangan tektonik lempeng di Pulau Kalimantan adalah interaksi antara lempeng Sunda dengan lempeng Pasifik di sebelah timur, lempeng Hindia Australia di selatan, dan lempeng Laut Cina Selatan. Berdasarkan teori-teori yang telah berkembang saat ini, unsur-unsur tektonik yang berkembang di Pulau Kalimantan dapat dikelompokkan menjadi beberapa satuan tektonik, yaitu blok Schwerner, blok Paternoster, Graben Meratus, dan Tinggian Kucing. Yang pertama, blok Schwerner. Blok ini oleh Van Bemelen dianggap sebagai bagian dari daratan Sunda yang mengalami pengangkatan sejak zaman Kapur Akhir, di mana batuannya terdiri dari batuan beku dan malihan berumur pratersier. Bagian utara dari blok ini mengalami gerak penurunan pada Paleogen dan tertutup oleh sedimen tersier yang tidak terlipat. Bagian ini dikenal sebagai pelataran Barito. Yang kedua, blok Paternoster. Blok ini dianggap suatu daerah tektonik yang mantap, terdiri dari pelataran Paternoster yang terletak di lepas pantai Kalimantan Tenggara dan sebagian daerah di daratan Kalimantan. Blok ini hanya sebagian yang mengalami pengangkatan. Yang ketiga, Graben Meratus. Daerah ini terletak di antara blok Schwerner dan blok Paternoster, yang merupakan daerah dengan pengendapan yang cukup tebal. Daerah ini mengalami perlipatan dan tersesarkan, serta terangkat dengan kuat. Daerah ini dikenal sebagai bagian dari Cekungan Kutai. Dan yang terakhir, Tinggian Kucing. Tinggian Kucing atau Kucing Hai terbentuk akibat dari pengangkatan yang terjadi pada busur kepulauan dengan daerah perairan dangkal di sekitarnya, yang merupakan bagian yang tinggi pada zaman Paleogen di Kalimantan Utara. Daerah ini terpisah dari Kalimantan Barat Laut yang mengalami suatu penurunan dengan cepat. Tinggian Kucing merupakan sumber atau source untuk pengendapan di daerah Barat Laut dan Tenggara dalam Neogen. Next. Oke, selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama itu untuk menganalisis kestabilan lereng dengan menggunakan metode Bishop dan metode Jambu yang dibantu dengan software Rock Science Slide versi 6.0 pada kondisi dry, saturated, dan watering. Yang kedua yaitu untuk menghasilkan desain lereng yang stabil atau aman agar menghindari kerugian dalam kegiatan pertambangan. Dan tujuan yang ketiga yaitu untuk mengolah data logboard untuk menghasilkan permodelan lereng yang stabil atau aman dengan mempertimbangkan nilai FS atau factor of safety. Berdasarkan tujuan tersebut, diharapkan nantinya penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan penambangan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini, kita menggunakan software. Yang pertama itu ada Logplot versi 7.4, gunanya untuk membuat geotechnical drilling report. Software selanjutnya ada Rock Science Slide versi 6.0, itu untuk membuat penampang dan desain lereng yang stabil. Software yang ketiga yaitu Rocklab versi 1.0. Tujuannya untuk menentukan nilai kohesi setiap litologi batuan dan juga nilai Pi setiap litologi batuan. Metodologi penelitian selanjutnya adalah rock mass rating atau RMR. Rock mass rating adalah salah satu metode klasifikasi massa batuan yang digunakan untuk mengetahui kualitas suatu massa batuan menurut Wieniawski tahun 1989. Dalam menghitung RMR, terdapat beberapa parameter yang harus dihitung. Yang pertama itu ada kekuatan massa batuan, yang kedua itu ada RQD atau Rock Quality Designation, yang ketiga ada jarak diskontinuitas, yang keempat ada kondisi diskontinuitas, yang kelima ada kondisi muka air tanah atau MAT. Selanjutnya ada slope mass rating. Slope mass rating atau RMR merupakan nilai sudut kemiringan lereng maksimum massa batuan dalam kondisi stabil yang ditentukan berdasarkan nilai rock mass rating menurut Romana tahun 1993. Untuk
metode dalam kestabilan lereng, kita menggunakan metode Bishop. Metode Bishop itu merupakan metode yang bekerja berdasarkan prinsip keseimbangan batas, yaitu menghitung kekuatan geser yang akan mempertahankan kemantapan dibandingkan dengan besarnya tegangan geser yang bekerja. Harga perbandingan ini adalah faktor keamanan atau FS. Dengan memperhitungkan gaya-gaya irisan yang ada dan juga mengasumsikan bidang longsor berbentuk lingkaran. Data geometri lereng aktual yang dihasilkan dan data material properties dimasukkan pada software versi 6, maka diperoleh faktor keamanan lereng. Metode ini mengabaikan gaya gesek antar irisan dan kemudian mengasumsikan bahwa gaya normal cukup untuk mendefinisikan gaya-gaya antar irisan. Menurut Bishop 1955, gaya normal di dasar dan tiap irisan ditentukan dengan menjumlahkan gaya-gaya dalam arah vertikal. Metode yang kita gunakan dalam kestabilan lereng itu ada metode jambu. Nah, metode jambu ini merupakan metode analisa yang dapat digunakan pada permukaan longsor yang berbentuk sirkular dan non-sirkular. Jambu merumuskan persamaan umum kesetimbangan dengan menyelesaikan secara vertikal dan horizontal pada dasar tiap-tiap irisan dengan memperhitungkan seluruh kesetimbangan gaya. Metode jambu mengasumsikan bidang kelongsoran yang terbentuk sirkular dan non-sirkular yang telah dibagi-bagi menjadi beberapa bagian atau irisan. Metode jambu memiliki asumsi sama dengan metode Bishop, yang mengasumsikan bahwa gaya normal antar irisan diperhitungkan, tetapi gaya geser antar irisan diabaikan atau bernilai nol. Perbedaan antara metode Bishop dan metode jambu terletak pada penurunan angka faktor keamanan. Bishop menurunkan angka faktor keamanan dari kesetimbangan vertikal, sedangkan jambu menurunkan angka faktor keamanan dari kesetimbangan horizontal. Selanjutnya ada aspek percepatan gempa. Pada analisis kestabilan lereng, salah satu aspek yang paling penting itu merupakan aspek perhitungan gempa atau pseudostatik, di mana skenario ini dapat mempengaruhi hasil nilai FS. Untuk melakukan analisis pada kondisi pseudostatik, diperlukan suatu nilai koefisien gempa horizontal. Koefisien gempa horizontal merupakan gaya yang mempengaruhi pseudostatik yang bekerja pada tanah. Berdasarkan data zonasi gempa Indonesia, lokasi penelitian X memiliki percepatan puncak berkisar 0,04 sampai 0,05. Jadi untuk mendapatkan nilai koefisien gempa horizontal menurut Haynes dan Franklin 1994, nilai koefisien gempa horizontal sama dengan 50% dari percepatan puncak, sehingga koefisien gempa horizontal pada daerah penelitian adalah 0,02. Berikut selanjutnya hasil penelitian. Yang pertama, penampang geoteknik. Dari hasil data sumur bor GT03 dan GT05, dibuat korelasi dengan menggunakan rock science slide versi 6.0 yang memiliki tampilan seperti gambar yang ada pada layar. GT03 memiliki kedalaman 54,68 meter dan GT05 memiliki kedalaman 80,03 meter. Dengan pertimbangan, batu bara yang berada di dekat sumur bor GT05 lebih tebal dibandingkan dengan batu bara di dekat GT03. Maka akan menambah hasil tambang dan lebih menguntungkan bagi perusahaan. Pada korelasi tersebut, penulis kami menjadikan 12 unit lapisan dengan material properties yang didapatkan dari hasil uji lab. Setelah itu akan dibuat penampang seperti yang ada pada gambar selanjutnya. Next. Selanjutnya pembahasan karakteristik rock mass. Berdasarkan hasil data pengoboran dan uji laboratorium, didapatkan hasil bahwa material properties terdiri atas berikut, seperti gambar yang ada sebelah kiri. Pada tabel tersebut, masih terdapat data yang kosong, yaitu pada kolom kohesi sisa dan V, pada material sandstone 1, coal 1, coal 2, dan claystone 4. Untuk itu, dilakukan perhitungan menggunakan rock lab untuk mendapatkan nilai tersebut. Sehingga didapatkan data sebagai tabel berikut yang ada di sebelah kanan. Next. Selanjutnya pembahasan mengenai rock mass rating pada RMR GT03. Pada sumur bor GT03, nilai UCS yang diperoleh dari 37 titik kedalaman didapatkan rata-rata kekuatan tekan batuan utuh, yaitu medium strong,
dengan rating rata-rata 1,32. Selanjutnya, perhitungan core recovery dan RQD. Perhitungan ini menggunakan data panjang core dan panjang core yang terambil di setiap run. Analisis RQD merupakan presentasi dari perolehan core yang secara tidak langsung didasarkan pada jumlah bidang lemah dan jumlah bagian lunak dari massa batuan core. Pada perhitungan RQD didapatkan nilai rata-rata sebesar 65,48 dengan rating rata-rata 13, menurut Binowski 1979. Maka RQD di daerah ini tergolong memiliki kualitas yang sedang atau fair. Berdasarkan perhitungan nilai RMR, diperoleh nilai RMR logbor GT03 berada pada kisaran 35-69 dengan rata-rata 4,48,87. Next. Pada sumur bor GT05, nilai UCS yang diperoleh dari 63 titik kedalaman didapatkan rata-rata kekuatan tekan batuan utuh atau UCS yaitu very strong dengan rating rata-rata 4,15. Selanjutnya perhitungan core recovery dan RQD. Perhitungan ini menggunakan data panjang core dan panjang core yang terambil di setiap run. Analisis RQD merupakan presentasi dari perolehan core yang secara tidak langsung didasarkan pada jumlah bidang lemah dan jumlah bagian lunak dari massa batuan core. Pada perhitungan RQD didapatkan nilai rata-rata sebesar 56,15 dengan rating rata-rata 12. Menurut Binowski, 1979, maka RQD di daerah ini tergolong memiliki kualitas yang sedang atau fair. Dan nilai RMR pada logbor GT05 berada pada kisaran 38 dan 82 dengan rata-rata 59,4. Next. Selanjutnya, kemampu galian atau excavability. Kemampuan galian atau excavability merupakan suatu metode penggalian dengan cara yang tepat berdasarkan kondisi material batuan. Metode ini ditentukan berdasarkan nilai RMR suatu batuan yang telah didapatkan tadi. Cruden mengklasifikasikan metode penggalian berdasarkan nilai RMR. Yang pertama, jika nilai RMR kurang dari 30, maka metode penggalian yang tepat adalah penggalian secara langsung. Jika RMR bernilai 30-60, metode penggalian yang tetap adalah penggaruan. Jika nilai RMR besar dari 60, maka metode penggalian yang tepat adalah peledakan. Berdasarkan perhitungan nilai RMR sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa metode penggalian yang sesuai pada GT03 adalah metode penggaruan. Dan pada GT05 adalah metode penggaruan juga, karena nilainya 35-69 dan juga 38-82. Next. Berikutnya itu hasil perhitungan dan analisis kestabilan lereng yang telah kami lakukan. Hasil dari pengolahan data dan perhitungan analisa stabilitas lereng dengan menggunakan Rock Science Slide versi 6.0. Dalam perhitungan kestabilan lereng, kami menggunakan dua metode, yaitu metode Bishop dan Jambu. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan desain lereng yang stabil dengan cara mengetahui nilai faktor keamanan dari dua metode yang digunakan. Yang pertama itu ada single slope. Pada perhitungan nilai FS single slope, ketinggian lereng dilihat dari tebal lapisan batuan pada saat korelasi dengan slope yang dilihat dari nilai SMR terkecil dari tiap-tiap lapisannya. Hasil perbandingan nilai FS pada single slope bisa dilihat pada tabel dan grafik berikut. Selanjutnya pada high wall ketinggian 40. Berdasarkan metode Bishop, lereng yang memiliki nilai FS paling stabil pada ketinggian lereng 40 dengan kondisi dry, saturated, dan dewateering serta skenario statik dan pseudostatik adalah lereng dengan slope 30. Karena lereng dengan slope 30 memiliki nilai rata-rata FS yang paling baik menurut Bowles tahun 1983. Nilai FS tertinggi lereng terdapat di tinggi lereng 40 meter terdapat pada saat slope 45 skenario pseudostatik, di mana nilainya 1,235. Pada metode Jambu, nilai FS paling stabil itu berada pada slope 30 derajat. FS karena di slope 30 derajat dia memiliki rata-rata nilai FS yang paling stabil.
di mana kondisi tertinggi itu Fs-nya berada pada kondisi dry skenario statik, di mana nilainya 2,094, sedangkan nilai Fs terendah itu berada pada slope 45 derajat dengan kondisi saturated skenario pseudostatik, nilainya 1,077. Selanjutnya high wall ketinggian 60. Pada high wall ketinggian 60, dengan menggunakan metode Bishop, lereng yang paling stabil itu adalah lereng dengan slope 30 derajat, di mana nilai tertinggi itu berada di kondisi dry static, nilainya 2,018. Dan nilai Fs terendah itu berada pada slope dengan 45 derajat kondisi saturated skenario pseudostatik. Itu nilainya 0,787. Dengan untuk metode jambu, slope yang memiliki nilai Fs rata-rata terbaik itu berada di slope 30 derajat. Dengan nilai terbaik berada di kondisi dry skenario statik, di mana nilainya 1,089. Salah. Dalam metode jambu, nilai yang paling stabil itu ada di slope 30 derajat. Dengan nilai paling rendah berada di ketinggian lereng 0 dengan lereng 60 dengan slope 45 pada kondisi saturated skenario pseudostatik itu 0,644. Untuk high wall ketinggian 80, Fs paling stabil pada metode Bishop itu pada slope 30 derajat. Dengan nilai tertinggi itu berada pada kondisi dry statik pada slope 30, di mana nilainya 1,889. Sedangkan nilai terendahnya itu berada pada lereng dengan slope 45 derajat kondisi saturated skenario pseudostatik. Itu nilainya 0,699. Berdasarkan metode jambu, lereng memiliki paling stabil pada ketinggian lereng 80 adalah lereng dengan slope 30 derajat. Nilai Fs tertinggi lereng 80 yaitu pada saat slope 30 kondisi dry skenario statik dengan Fs 1,769. Dan kondisi terburuk Fs terendah yaitu pada slope 45 derajat kondisi saturated pseudostatik, nilainya 0,578. Ini perbandingan nilai Fs pada lereng ketinggian 40 meter dengan skenario dry statik pada ketinggian 40 meter, 60 meter, dan 80 meter. Berikut ini pemodelan lereng high wall yang telah kami buat, yang dapat dilihat di gambar. Baiklah, selanjutnya pada simulasi lereng low wall. Pada simulasi ini, kami menggunakan ketinggian serta sudut yang optimal bagi pertambangan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti biaya produksi, hasil produksi, dan faktor keselamatan kerja. Pada simulasi ini kami menggunakan berbagai kondisi MAT, yaitu dry, saturated, dan dewatering, serta skenario statik dan pseudostatik. Serta perhitungan simulasi ini menggunakan dua metode, yaitu metode Bishop dan metode Janbu. Seperti dilihat pada layar, itu merupakan hasil simulasi lereng, hasil Fs simulasi lereng pada low wall. Berdasarkan metode Bishop, lereng yang memiliki Fs paling stabil pada lereng low wall dengan berbagai kondisi MAT tersebut, dan skenario statik dan pseudostatik adalah lereng dengan kondisi MAT dry, karena memiliki nilai rata-rata Fs paling baik. Nilai Fs tertinggi pada metode Bishop lereng low wall ini adalah 1,773, yaitu dengan kondisi dry dan skenario statik. Dan nilai Fs terendah pada kondisi saturated
dengan skenario pseudostatik. Begitu juga dengan metode Janbu. Pada metode Janbu, FS paling baik adalah dengan kondisi dry dengan nilai FS 1,675 dengan kondisi dry statik, dan nilai FS paling rendah yaitu saturated dengan skenario pseudostatik dengan nilai 1,063. Berikut adalah grafik pengaruh kondisi MAT terhadap nilai FS pada lereng undakan. Bisa dilihat dari kondisi tersebut, dari dry cukup aman dengan nilai FS tinggi, setelah itu saturated dengan nilai yang rendah, dan dua watering dengan nilai yang agak tinggi. Dan ini adalah pemodelan lereng low wall yang telah kami buat. Selanjutnya adalah hasil perhitungan dan analisis untuk lereng undakan. Pada undakan ini dilakukan pada high wall dengan menggunakan nilai single slope yang berasal dari nilai SMR terkecil dengan menggunakan pesimistik setiap lapisan batuan pada penampang. Pemodelan lereng berundak ini bertujuan untuk mengurangi driving force lereng sehingga nilai FS semakin tinggi dan lereng lebih stabil. Dalam pemodelan desain lereng berundak mengacu pada Stacey tahun 2009, di mana dalam menentukan lebar bench digunakan rumus lebar bench sama dengan 0,2 dikali tinggi tambah 0,4 tambah 4,5. Bisa dilihat pada layar, itulah pemodelan yang telah kami lakukan pada lereng undakan, dan didapatkan overall slope pada lereng tersebut adalah 31 derajat dengan ketinggian 63,024 meter. Untuk hasil dari nilai FS lereng undakan bisa dilihat berdasarkan metode Bishop, yang memiliki nilai FS paling stabil pada lereng undakan adalah kondisi dry dengan skenario statik dengan nilai 1,814, dan nilai terkecil pada metode Bishop yaitu dengan kondisi saturated dengan skenario pseudostatik dengan nilai 1,052. Begitu juga pada metode Janbu. Pada metode Janbu, nilai tertinggi FS pada kondisi dry dengan skenario statik dengan nilai 1,0707, dan FS terkecil pada kondisi saturated dengan skenario pseudostatik dengan nilai 0,944. Berikut adalah grafik pengaruh kondisi MAT terhadap nilai FS pada lereng undakan. Next. Dan ini adalah pemodelan lereng undakan yang telah kami buat sebelumnya. Next. Selanjutnya dari kesimpulan penelitian yang telah kami lakukan, yaitu daerah penelitian terbagi menjadi 12 lapisan. Yang pertama itu ada soil, lapisan kedua itu claystone 1, yang ketiga itu sandstone 1, yang keempat coal 1, yang kelima claystone 2, yang keenam sandstone 2, yang ketujuh claystone 3, yang kedelapan coal 2, yang ke-9 claystone 4, yang ke-10 coal 3, yang ke-11 claystone 5, dan yang terakhir itu ada sandstone 3. Berdasarkan hasil perhitungan RMR menurut Wieniawski tahun 1989, GT03 memiliki rata-rata nilai antara 35 sampai 69 dengan rata-rata RMR sebesar 48,47, di mana RMR ini termasuk ke dalam kelas 3 atau sedang. Untuk GT05, dia itu memiliki nilai antara 38 sampai 82 dengan rata-rata RMR sebesar 59,4 yang termasuk ke dalam kelas 3 atau sedang. Nah, berdasarkan penelitian, analisis kestabilan lereng yang dilakukan dengan metode Bishop dan Jambu, lereng yang memiliki nilai faktor of safety paling stabil pada lereng high wall pada ketinggian 40 meter, 60 meter, dan 80 meter adalah lereng dengan slope 30 derajat. Karena lereng dengan slope 30 derajat memiliki nilai rata-rata FS yang paling baik menurut Bowles 19/9. Lereng low wall yang memiliki nilai FS paling stabil dengan berbagai kondisi adalah lereng dengan kondisi muka air tanah dry, karena lereng memiliki nilai rata-rata FS yang paling baik. Bowles 1989. Dalam pemodelan desain lereng berundak, mengacu pada Stacey 2009, berdasarkan pemodelan lereng undakan pada high wall, dapat dilihat overall slope yang terbentuk pada lereng yaitu 31 derajat dengan ketinggian lereng 63,024 meter. Lereng yang memiliki nilai FS paling stabil pada lereng undakan adalah lereng dengan kondisi MAT dry.
Berdasarkan nilai FS hasil simulasi lereng dapat disimpulkan bahwa yang pertama, semakin besar nilai slope, maka nilai FS akan semakin rendah. Yang kedua, semakin tinggi MAT, maka nilai FS akan semakin rendah. Dan yang ketiga, beban gempa atau seismic load juga mempengaruhi kestabilan lereng dan cenderung memperkecil nilai FS. Setelah dilakukan penelitian, rekomendasi sudut lereng paling stabil berdasarkan pada lapisan batu bara pada daerah penelitian dapat tergali semua pada sudut optimum dengan nilai FS yang aman pada daerah yang aman penambangan pada daerah penelitian adalah ketinggian lereng 63,024 meter dengan overall slope 31 derajat pada lereng high wall. Terima kasih atas waktunya. Hanya itu yang bisa kami sampaikan pada presentasi hasil laporan akhir mata kuliah analisis geomekanika dan analisis stabilan lereng dan geomekanika. Pada kesempatan kali ini saya dan rekan saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.